Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas formasi 4-1-2-3 P-Style. Oke, video ini saya buat karena banyak teman-teman yang penasaran dengan formasi lawan saya kemarin guys di asosiasi, yaitu The Blues FC yang berhasil menahan imbang tim saya di kandangnya sendiri. Oke, video ini adalah lanjutan video sebelumnya guys, karena di leg pertama tim saya hanya bisa menahan imbang tuan rumah dengan skor 4-4. Dan ketika itu saya menggunakan formasi 4-3-3 yang ternyata tidak terlalu efektif. Apalagi ketika salah satu pemain andalan saya di posisi bek kanan cedera di awal babak pertama guys. Itu membuat lawan semakin gencar melakukan serangan-serangan yang berbahaya dan berujung gol untuk mereka. Oke, kali ini saya akan menggunakan formasi 4-1-2-3. Apakah formasi ini bagus? Yuk simak baik-baik video ini hingga selesai. Karena saya akan melakukan banyak perubahan ketika pertandingan sedang berlangsung. Apalagi ini adalah sebuah pertandingan yang menarik dan tentu saja pastinya manajer dari lawan akan hadir. Ya, mudah-mudahan hadir. Karena di pertandingan sebelumnya manajer lawan pun hadir dan mereka melakukan perubahan yang luar biasa bagus dan menekan tim saya sepanjang laga. Dan untung saja tim saya berhasil menahan imbang mereka di kandangnya sendiri. Oke guys, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke, di babak pertama saya akan menggunakan formasi 4-1-2-2-1 P-Style, hampir sama seperti formasi 4-1-2-3, dan formasi ini bisa disebut juga sebagai formasi 4-3-3. Karena ada beberapa versi formasi 4-3-3 yang berbeda. Pertama, formasi 4-3-3 klasik seperti yang saya gunakan di video sebelumnya guys, atau di video kemarin. Dan 4-3-3 yang kedua, 4-3-3 yang dimana disitu kita banyak memainkan winger seperti ML dan MR. Kemudian di posisi gelandang serang kita menempatkan AMR dan AML. Kemudian 4-3-3 lainnya yaitu ketika kita menempatkan 3 striker sekaligus. Ada beberapa formasi 4-3-3 yang berbeda dan saya lebih menyukai formasi 4-3-3 P-Style. Oke, untuk strateginya sendiri di sini karena lawan yang kita hadapi cukup tangguh, jadi jika di video sebelumnya saya menggunakan mental team normal, kali ini saya akan coba bertahan karena saya tahu lawan begitu kuat menekan tim saya, dan kali ini saya akan mengandalkan serangan balik cepat untuk mencetak gol dan tetap berharap bahwa tim saya mampu mengalahkan mereka di leg kedua ini teman-teman. Oke, untuk mental tim sendiri bertahan, kemudian fokus umpan sayap kanan, gaya mengumpan panjang, serangan baliknya lah, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Oke, saya ingatkan lagi, taktik, strategi, dan formasi yang saya terapkan terkadang tidak menjamin tim kamu selalu menang karena faktor pemain yang kita miliki berbeda. Di sini saya memiliki kombinasi penyerang yang sangat bagus. Mulai di posisi striker ada Zlatan Ibrahimovic yang sudah mengemas 88 gol, 20 assist. Kemudian Lionel Messi yang sudah mengemas 39 gol dan 39 assist. Kemudian di sisi sebelah kiri ada Cristiano Ronaldo yang sudah mencetak 42 gol dan 24 assist. Jadi kombinasi yang tepat akan membuat formasi apapun yang teman-teman terapkan bisa efektif. Oke, di leg kedua kita akan menghadapi The Blues, dan tentu saja mereka memiliki pertahanan yang cukup bagus, begitupun dengan gelandangnya. Dan di sini tim saya hanya diunggulkan di area serangan saja di angka 131,5% berbanding 107,4%. Dari 5 pertandingan terakhir, kedua kesebelasan belum pernah kalah sama sekali guys. Dan jika kita lihat kualitas mutu keseluruhan, memang The Blues FC lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan tim saya di leg kedua. Tapi karena kita bermain kandang, tentu saja ini membuat pemain
percaya diri dan memiliki motivasi untuk menang itu lebih besar karena kita mendapatkan penguasaan bola ketika bermain di kandang kita sendiri, guys. Apalagi jika kita hadir, dan saya harap teman-teman asosiasi saya juga hadir di leg kedua ini karena ini adalah sebuah final, dan saya harap teman-teman di asosiasi bisa selalu menghadiri pertandingan karena target utama saya musim ini yaitu lolos dari divisi platinum dan naik ke divisi berlian. Ya, mudah-mudahan saja. Tapi tentu saja persaingannya begitu ketat, apalagi di sini saya mengandalkan beberapa akun yang sudah jarang saya mainkan, guys. Jadi hanya ada 4 akun yang aktif, sisanya akun saya sendiri hanya untuk mengumpulkan token. Jadi ya main sebisanya aja, sesempatnya aja, yang penting senang, yang penting token terkumpul, booster terkumpul, biasa buat bikin konten. Oke, pertandingan akan berlangsung kurang dari 1 menit. The Blues mempunyai misi untuk bisa mengalahkan tim saya di leg kedua. Begitupun dengan FC Buteng yang mencoba mengalahkan lawan di kandangnya sendiri. Formasi 4-1-2-1 atau formasi 4-1-2-3 versus formasi 4-1-2-3 freestyle. Kita menggunakan formasi yang hampir mirip. Di sini kita menempatkan beberapa pemain yang cukup tangguh untuk bisa menghentikan serangan-serangan The Blues di leg kedua ini, pemirsa. Dan kali ini seperti biasa saya memberikan bonus latihan menyerang. Kali ini The Blues berinisiatif menyerang. Ada Kamal di sana, umpan ke tengah, maksudnya ada Jan Adan, berbahaya sekali. Untung saja penjaga gawang FC Buteng bermain sangat bagus, menggagalkan tendangan jarak dekat yang dilakukan oleh Yanwa hingga tidak ada gol yang tercipta. FC Buteng melakukan tendangan sudut, sayang sekali. Sundulan Zlatan Ibrahimovic masih melebar tipis di sisi sebelah kanan penjaga gawang The Blues FC, yaitu Shahin Harden. Kali ini The Blues mencoba membangun serangan kembali, melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Kamal, umpan ke tengah, Yani Uwa, berbahaya sekali tendangannya. Untung saja Bayraktar terjebak offside di menit 12. Serangan yang sangat berbahaya. Lagi-lagi serangan terjadi di sisi sebelah kanan pertahanan tim saya. Kali ini The Blues membangun serangan kembali di area tengah. Mereka sangat bagus sekali. Ada Kamal, Aspilicueta melakukan pelanggaran keras. Kartu kuning diberikan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Yaniwa. Ancang-ancang Yaniwa, dan hampir saja bola melambung di atas Mister gawang. Tendangan yang cukup keras tapi masih melambung, melebar. Tidak ada gol tercipta. Skor masih 0-0 di menit 20. Oke, pemirsa, manajer dari The Blues FC hadir di sisi lapangan, yaitu Hantu Aceh 008, manajer asal Indonesia. Mereka melakukan segalanya untuk bisa mengalahkan FC Buteng di leg kedua final asosiasi divisi platinum ini, pemirsa. Serangan yang dilakukan oleh FC Buteng masih bisa digagalkan. Menit 24 belum ada skor tercipta dari kedua kesebelasan. Serangan demi serangan lebih banyak dilakukan oleh The Blues FC, tapi belum ada yang mengenai sasaran. Belum ada gol tercipta di menit 27. FC Buteng melakukan pelanggaran keras, berbahaya. Yaniwa coba tendangan bebas dan langsung saja, hampir saja penyelamatan yang sangat-sangat berlian dilakukan oleh Alisson Becker. Si kulit bundar masih bisa ditangkap dengan sangat mudah. Saya terus memberikan bonus latihan menyerang. Kali ini Shelford melakukan pelanggaran keras terhadap Mason Mount. Tendangan bebas diberikan Zlatan Ibrahimovic, mencoba ancang-ancang. Zlatan Ibrahimovic tendang langsung dan ternyata bolanya melambung di atas Mister gawang. Kali ini saya akan coba menyerang dari sisi sebelah kiri dengan gaya umpan perpaduan. Kita akan mengandalkan Cristiano Ronaldo. Apakah setelah perubahan akan ada gol tercipta? Mason Mount umpan jauh ke depan, maksudnya Zlatan Ibrahimovic yang dituju, berbahaya sekali. Sendiri cara tendang langsung dan Shahin Harden berhasil menggagalkan tendangan keras yang dilakukan Zlatan Ibrahimovic dari jarak dekat. Tidak ada gol tercipta. Penyelamatan yang sangat-sangat luar biasa dilakukan oleh penjaga gawang The Blues FC.
Kali ini The Blues mencoba membalas serangan dari area tengah. Ada Holfab di sana, berbahaya sekali, dan lagi-lagi bola masih melambung. Pertahanan yang tidak cukup bagus, tapi penyelesaian yang buruk dilakukan oleh penyerang The Blues FC. Ini adalah strategi yang saya terapkan pemirsa. Kali ini saya akan coba mengganti gaya tackle dari normal menjadi rendah, karena cukup berbahaya jika mereka melakukan tendangan bebas dan bisa memanfaatkan situasi bola mati. Kemungkinan besar mereka akan mencetak gol dengan sangat mudah. Di babak kedua pemain akan kelelahan, konsentrasi akan mulai buyar, dan ini akan sangat beresiko sekali. Rocky berhasil menghentikan serangan The Blues FC di menit 44. Masih belum ada gol tercipta, skor masih 0-0. Pertandingan berjalan begitu ketat, tidak seperti di leg pertama. Banyak gol tercipta karena kedua kesebelasan melakukan serangan-serangan yang efektif dan sangat berbahaya. Kali ini saya akan sedikit melakukan perubahan dengan memberikan instruksi lebih menyerang untuk Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Kemudian Mason Mount dan N'Golo Kante, dia akan bermain lebih ke depan, membantu menyerang dan bertahan. Setelah itu kita akan lihat apakah dengan perubahan seperti ini FC Buteng berhasil mencetak gol di babak kedua pemirsa. Menit 48, skor masih 0-0. FC Buteng mencoba melakukan segalanya untuk bisa memenangkan pertandingan. Alisson Becker mendapatkan nilai 7,3. Dia bermain cukup bagus di babak pertama tadi pemirsa. Kali ini The Blues FC mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, berbahaya sekali, masih bisa dihalau. Sundulan Yani Uwa tidak menuai hasil dan bola masih bisa dibuang jauh keluar lapangan oleh pemain bertahan FC Buteng. Di leg kedua kita masih bisa melihat bahwa The Blues sering sekali menyerang dari area tengah dan dari sisi sebelah kanan. Kali ini Cristiano Ronaldo mencoba membangun serangan umpan kepada Zlatan Ibrahimovic. Sayang sekali, pertahanan yang bagus dari Silvers mencoba menghentikan serangan Zlatan Ibrahimovic dan membuang bola sejauh mungkin. Menit 61 belum ada gol tercipta. Kali ini The Blues mencoba membangun serangan umpan 1-2. Ada Frank Lampard, umpan kepada Silvers di sana, umpan ke tengah lagi, bisa melewatinya. Oh tidak, ternyata Anderson berhasil memotong aliran bola dan menghentikan serangan The Blues di area tengah lapangan. Anderson bermain cukup bagus meskipun dia mendapatkan kartu kuning dengan Azpilicueta di sisi sebelah kanan yang sering menjadi sasaran-sasaran serangan dari tim lawan. Kali ini Kante mencoba membangun serangan umpan pada Jordan Henderson, jauh ke depan maksudnya. Sayang sekali, bola masih bisa direbut dengan sangat baik. Serangan balik tercipta, ada Yani Uwa di sana, berbahaya, bisa melewati dua penjagaan, bisa melewatinya dengan sangat cantik. Umpan kepada Havertz di sana, apakah terjadi gol? Berbahaya sekali dari Kamal di sana, tendang langsung, dan untung saja penyelesaian yang sangat buruk dilakukan oleh Kamal. Dia terlalu terburu-buru dan dia melakukan tendangan yang harusnya bisa diselesaikan dengan sangat baik, tapi bola masih melambung dan sangat beruntung sekali penjaga gawang FC Buteng. Tidak ada gol tercipta. Menit 70, skor masih 0-0. Kali ini The Blues mencoba membangun serangan dan sayang sekali. Oke, kali ini saya akan coba merubah fokus umpan perpaduan dan berharap para pemain bisa melakukan segalanya untuk menang. Dan kali ini saya akan coba menyerang di menit 74. Kali ini Arhan Pratama umpan kepada Brozovic di sana. Sayang sekali, Frank Lampard melakukan pelanggaran yang cukup keras. Tendangan bebas akan diberikan Alpati. Oh, maksud saya Zlatan Ibrahimovic ancang-ancang, tendang langsung dan gol. Oh tidak, ternyata penyelamatan yang sangat berlian dilakukan oleh Salnano dan penjaga gawang dari The Blues FC. Skor masih 0-0. Mereka bermain sangat bagus. Dua penjaga gawang dari kedua kesebelasan memang bermain efektif dan mati-matian untuk bisa menghentikan serangan-serangan yang sangat-sangat berbahaya di akhir babak kedua ini pemirsa. Kali ini siapa umpan ke tengah masuk jaring 7 dan lagi-lagi Alisson Becker melakukan penyelamatan yang luar biasa. Tendangan yang tidak cukup keras masih bisa ditangkap dengan sangat baik. Kedua kesebelasan melakukan segalanya untuk bisa mencetak gol. Kali ini FC Buteng mencoba membangun serangan. Ada Mason Mount, umpan pada Lionel Messi. Messi melewati dua penjagaan. Messi dan gol! Tendangan yang sangat keras. Messi berhasil melewati 3 penjagaan pemain bertahan The Blues dan mengecoh mereka semua hingga bisa mencetak gol dengan sangat indah. Kali ini Mason Mount, umpan pada Cristiano Ronaldo, melewati penjagaan, 2 penjagaan, tendang langsung dan gol! Cristiano Ronaldo berhasil mencetak gol kedua untuk FC Buteng dan untuk sementara FC Buteng unggul 2-0 atas The Blues di menit 86. Perubahan strategi yang sangat-sangat luar biasa tepat di akhir babak kedua ini pemirsa.
pemirsa. Menit 88 FC Buteng membangun serangan kembali kali ini. N'Golo Kante umpan melebar ke sisi sebelah kiri, ada Lionel Messi menggiring bola melewati dua penjagaan, berbahaya sekali. Umpan crossing maksudnya Zlatan Ibrahimovic, tendang langsung. Penyelesaian yang tidak cukup baik dilakukan oleh Zlatan Ibrahimovic. Tendangannya masih melambung di atas mister gawang The Blues FC. Menit 89 dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Buteng berhasil mengalahkan The Blues FC dengan skor 2-0. Mereka memiliki pengalaman yang luar biasa menguasai jalannya pertandingan, tapi sayang sekali The Blues tidak bisa berkutik di kandang FC Buteng hingga bisa kalah 2-0 di akhir babak kedua. Serangan-serangan yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi tidak bisa dihentikan oleh pemain bertahan The Blues FC. Jika kita lihat dari penguasaan bola sendiri, The Blues FC lebih dominan di angka 51 berbanding 49%, dan mereka lebih banyak melakukan percobaan tembakan. Dari 13 tembakan, 5 tepat sasaran dan tidak berbuah gol. Sedangkan FC Buteng melakukan 12 percobaan tembakan, 7 tepat sasaran dan 2 berbuah gol. Untuk efisiensi tembakan sendiri, FC Buteng lebih dominan 29%. Dan seperti yang saya duga, mereka masih menyerang dari sisi sebelah kanan. Mereka tidak berpikir bahwa kemarin pemain bertahan saya di sisi kanan cedera, dan itu yang membuat mereka sangat mudah melewati penjagaan pemain bertahan saya di sisi sebelah kanan. Tapi ketika pemain saya bermain bagus di sisi kanan, mereka tidak melakukan banyak perubahan yang membuat mereka bermain buntu di leg kedua ini, pemirsa. Oke, dan kesimpulannya formasi 4-1-2-3 memang cukup bagus untuk bertahan dan juga sangat bagus untuk menyerang. Apalagi jika teman-teman memiliki kombinasi pemain yang tepat di area depan dan juga di area pertahanan. Jadi kombinasi pemain dan formasi itu sangat penting. Kemudian latihan setiap hari itu sangat penting juga. Gimana nih menurut teman-teman? Kesimpulannya di mana? Apakah teman-teman masih ingin menggunakan formasi 4-1-2-3 atau masih menggunakan formasi yang sama? Kalau menurut saya, selagi formasi yang teman-teman gunakan saat ini bagus, kamu bisa tetap menggunakan formasi tersebut. Jangan ganti-ganti formasi, karena dengan mengganti formasi itu tidak menjamin tim kamu selalu menang. Karena faktor pemain yang kita miliki berbeda, karena faktor pemain terkadang tidak sesuai dengan formasi yang akan kita terapkan. Dan pastikan jika teman-teman ingin menggunakan formasi baru, kamu harus melakukan laga uji coba melawan teman kamu yang kualitas putunya lebih tinggi, 10, 15 hingga 30%. Jika dalam 5 pertandingan tim kamu selalu menang, kemungkinan besar taktik, strategi, dan formasi itu bisa bagus jika digunakan untuk laga-laga resmi seperti Cup, Liga, ataupun Liga Champion. Dan pastikan kamu selalu hadir di sisi lapangan untuk mendampingi tim kamu dan melakukan beberapa perubahan ketika tim kamu tidak bermain bagus di babak pertama, atau melakukan pergantian pemain ketika tim kamu kesulitan mencetak gol. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah request. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.